Hai teman-teman, siapa yang tidak kenal dengan presiden kedua, yaitu Pak Presiden Soeharto. Sekilas profil Pak Presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Pak Soeharto. Lahir 8 Juni 1921. Ia merupakan putra dari Kertosudiro dan dari seorang wanita, yaitu ibunya yang bernama Sukirah, di Dusun Kemesuk, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Jenderal TNI Soeharto merupakan presiden kedua Republik Indonesia yang menjabat sejak tahun 1967 hingga 1998. Soeharto ditunjuk sebagai presiden Indonesia kedua pada 12 Maret 1967 menggantikan Soekarno. Masa kejayaan Indonesia memang pada era pemerintahan Soeharto. Reputasi Indonesia semakin mencekam di mata dunia. Ini berkat Soeharto yang membenahi dan merintis dengan rapi pemerintahan Indonesia yang diwariskan oleh Soekarno. Soeharto menunjukkan kepada Indonesia bahwa ia merupakan seorang pemimpin yang hebat dan nyaris tidak ada cacat sama sekali. Berikut adalah kehebatan Soeharto yang berhasil membawa Indonesia pada masa kejayaan. Simak ulasan berikut ini. Sang Bapak Pembangunan. Soeharto pernah mendapat gelar sebagai Bapak Pembangunan. Ini karena di era pemerintahan Soeharto banyak dilakukan proyek pembangunan. Konsep trilogi pembangunan yang diusung oleh Soeharto berhasil membawa Indonesia pada masa kejayaan berkali-kali. Seperti saat Indonesia bisa mengalami swasembada beras, penekanan inflasi dari 650% hingga menjadi 12% saja, pembangunan waduk, dan masih banyak lagi. Ibu Tien Soeharto. Yang menjadi kekuatan pada era pemerintahan Soeharto adalah Ibu Tien Soeharto. Wanita yang murah senyum dan juga karismatik ini sangat dicintai oleh rakyatnya. Bahkan wanita yang bernama asli Raden Ayu Siti Hartinah ini menjadi keistimewaan yang dimiliki oleh Soeharto. Siapapun yang ada pada era masa Soeharto pasti akan memahami betul tentang Ibu Tien Soeharto ini. Bahkan kepergiannya pun berhasil membuat rakyat Indonesia berduka selama berhari-hari. Petrus alias penembak misterius. Soeharto memiliki operasi rahasia yang bernama Petrus atau penembakan misterius. Operasi rahasia ini dilakukan untuk mengontrol keamanan. Siapa yang berani berbuat jahat dan menjadi biang keroknya, maka ia pun akan langsung ditembak. Penembak misteriusnya pun tidak pernah diketahui. Yang ada korban langsung ditemukan meninggal. Begitu saja. Tapi korban yang ditembak pasti merupakan orang yang memiliki catatan masalah. Menyederhanakan kehidupan berpolitik. Saat ini ada banyak partai-partai politik yang berkembang, tapi di era pemerintahan Soeharto, masyarakat hanya mengenal 3 partai politik saja, yaitu Golkar, PDI, dan juga P3. Hal ini dilakukan untuk menyederhanakan kehidupan berpolitik di Indonesia. Kebijakan ini pun menimbulkan kritik dan konspirasi politik yang ditandai dengan peristiwa tidak menyenangkan di kalangan masyarakat. Belenggu terhadap media. Mungkin terdengar sedikit kejam, tetapi hal ini dapat meredam berbagai keadaan dan membangun citra tentang negara yang aman dan juga pemimpin yang berwibawa tanpa celah. Saat itu tidak ada satupun media yang berani mengkritik pemerintahan. Tak heran jika media dan masyarakat saat ini masih membandingkan kebijakan kebebasan berekspresi pada saat itu dengan masa sekarang. Itulah kehebatan Soekarno. Baik, itulah sedikit profil tentang kepemimpinan Soeharto. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, share, and comment. Dan jangan lupa subscribe.